Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podscam Iki PGRI Bojonegoro. Tepuk tangan. Nah, teman-teman, masih bersama saya ya, host magang yang sempat hilang 2 tahun. Ada penyebutannya ya. Host magang yang sempat hilang 2 tahun, Bu Ayu. Jadi kita kembali lagi di tahun ini di Podscam. Kebetulan ini pas Ramadan, jadi mengisi waktu ngabuburitnya teman-teman semua, baik mahasiswa maupun pemirsa secara luas. Kita cuma kalau tahun ini Bu Ayu kita tidak ada tema yang spesifik, tapi kita santai, ngobrol santai aja seperti baik. itu. Oke, teman-teman, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang lagi hits ya. Yang baru saja dilantik jadi Kaprodi, luar biasa. Bu Ayu Fitrianingsih, tepuk tangan. Oke, Bu Ayu ini Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP PGRI Bojonegoro. Sehat Bu Ayu? Alhamdulillah, luar biasa sekali hari ini bisa ketemu sama Pak Goni ya, yang selalu segar mencairkan semua suasana. Cair, Bu. Karena kan gini, biasanya kan benda padat yang bisa dicairkan cuma BPKB. Jadi kita juga bisa mencairkan suasana. Oke, Baik. Kesibukan apa Bu Ayu ini, Bu Ayu? Sibuknya ada banyak sih ya. Sibuknya di dalam atau di luar dulu ini, Pak? Oh, ngori. Orang So kalau sombong ini orang kayaknya ya. orang kalau sibuk itu ya gini, di luar atau di dalam dan sebagainya ini. Oke. Kak Prodi, Bu Ayu. Kak Prodi itu seperti apa sibuknya, Bu Ayu? Baik, Kaprodi ya sibuknya seperti apa? Kalau saya sih ya lebih menikmati saja sih Pak. Kalau Menikmati. dibilang sibuk ya luar biasa sih, sibuk sekali. Kalau dibandingkan ketika dulu menjadi dosen yang tidak menjabat, ya sangat jauh berbeda. Apalagi sekarang kan persiapan akreditasi Persiapan nih, Pak akreditasi, Gun, ya betul. Allah, luar biasa. Selain memakan waktu, memakan emosi. Emosinya bisa dimakan ya, Bu Ayu. Ini FYI ya, for your information, bahwa hampir semua prodi di IKIP ini kan ini tahun-tahun akreditasi ya. Iya, betul Jadi sekali. banyak kita kesibukan untuk mempersiapkan akreditasi, luar biasa. Targetnya apa, Bu? Akreditasi, Bu? Harus unggul. Harus unggul. Optimis ya, Bu ya? Optimis Optimis. dong, harus. Oke. Sejauh mana, Bu, persiapannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu, Bu. Baik, alhamdulillah ya, setiap hari ini kita ngerjakan bersama juga. Ini sama Iya. Pak Goni juga, ini kita mulai dari pagi, start mulai jam 8 sampai kadang teman-teman yang lain sudah pulang, kita belum pulang ya Kita Pak belum Gun. Wah, pulang. jadi Kemarin penghuni itu terakhir. Kemarin itu sampai jam berapa itu? Itu sudah pulang semua. Iya, sudah pulang semua. Kita masih di sini, masih Oke. semangat-semangatnya. Karena semakin siang kita malah semakin membara. Semakin membara, betul. Luar biasa sekali. Puasa-puasa juga harus semangat ya, Bu Iya, ya. harus dong. Nggak boleh patah semangat meskipun puasa ya. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, urgensinya akreditasi itu seperti apa bagi mahasiswa? Terus kenapa harus akreditasi itu? Biar kemudian nanti teman-teman tahu gitu loh, kenapa Bapak Ibu dosen sampai persiapannya seperti itu? Apa manfaatnya bagi mahasiswa seperti itu, Bu? Baik, nah kalau akreditasi ya, kita bicara akreditasi kan berlakunya kurang lebih 5 tahun ya Pak Guni ya. Betul. Ini menjadi semacam nyawanya Nyawa, dari betul. program studi, di mana nanti ketika mahasiswa itu lulus, ijazahnya kan bisa digunakan untuk melamar kerja, yang kadang prasyaratnya kan harus terakreditasi. Unggul kah atau seperti apa? Begitu Pak Gon. Jadi kita nggak bisa main-main dalam urusan bisa main-main akreditasi. akreditasi. Jadi mau ndak mau kita ya harus optimis dan juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Betul. lulusan lah nantinya. Berarti Seperti IKIP itu. ini juga memperhatikan seperti itu juga. Sangat Karena kan memperhatikan. kita ya ini juga informasi untuk teman-teman ya. Jadi banyak perguruan tinggi yang kemudian
bisa dibandingkan lah untuk hal itu kan gitu. Betul Sehingga sekali. kemudian tidak salah ya untuk memilih IKIP ini kan gitu. Promosi juga ya, Iya. boleh kan promosi. Mencari mahasiswa itu kan juga boleh kan gitu, seperti itu. Oke. Jadi ini bukan kampus yang abal-abal ya Pak Bukan Gun kampus ya. yang abal-abal, Jadi betul. kita memang benar-benar terakreditasi, Mm-mm. benar-benar diakui statusnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ini buka prodi yang kemudian apa namanya yang menyampaikan seperti jadi valid. Kalau sekarang penyebutannya bukan Kaprodi Pak Ngoni. Korprodi saya lupa iya, ya betul, Allah. kita Mari Mas jadi host magang juga. jadi Oke. koordinator sekarang. Koordinator Iya. program studi, baik. Nah, selanjutnya Bu, karena kan kita tahu bahwa luar biasa ya kesibukannya Bu Ayu ini juga sebagai ibu rumah tangga juga, terus kemudian kaprodi juga, dosen masih ngajar juga, dan juga ini FYI juga Bu Ayu ini banyak menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ngatur waktunya bagaimana Bu Ayu itu seperti itu kesibukannya itu juga? Oke, wah itu ghostwriter Pak ya kalau kita berbicara tentang side job saya sebagai seorang translator gitu ya, betul. penerjemah. Kebanyakan ya artikel kalau nggak gitu buku dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya cara ngaturnya mau nggak mau tetap dikerjakan karena kan ada cuannya. Basisnya cuan pasti semangat Pak Gun. Itu quotes-nya, mau nggak mau harus dikerjakan. Iya. Pekerjaan itu kalau mau selesai ya dikerjakan. Iya, kalau nggak selesai Nggak selesai nggak dikerjakan. Baik, nah tantangannya apa Bu? Tantangan menjadi translator. Betul. Oke, tantangannya ya terkadang dengan deadline orang yang meminta jasa saya itu kan beragam. Tidak Betul. semuanya itu mampu atau menerima dengan kesibukan saya yang lain. Kan nggak mungkin saya hanya fokus sebagai seorang penerjemah. Betul. Saya harus mengatur waktu kapan jadi ibu rumah tangga, kapan jadi dosen, sekarang menjabat juga, kapan me time-nya saya. Ya, me time itu juga penting ya Bu ya. Sangat penting sekali. Makanya susahnya ya ketika saya mendapatkan klien yang agak kurang sabar ya Pak Gun ya. Mintanya baru artikel dikasih malah minta jadi, wah ini apa seperti Roro Jonggrang ini saya nampaknya. Ya susahnya seperti itu saja sih Pak Gun, pengaturan waktu. Itu dikasih harga kilat aja Bu. Harga bisik-bisik. Harga bisik-bisik. Ya. Jadi ini juga menjadi menjadi suatu yang unik juga. Artinya bisa jadi mahasiswa kita di pendidikan bahasa Inggris kan selain nanti jadi guru bahasa Inggris juga mengikuti jejaknya Bu Ayu sebagai translator seperti penerjemah seperti itu Bu. Sangat jadi bisa. peluang untuk pekerjaan yang lain juga ya seperti itu ya. Jadi nggak harus jadi guru Pak kuliah di IKIP itu. Ada banyak sekali nih outcome atau lulusan dari IKIP ini kerja baik di pendidikan atau di non pendidikan. Termasuk translator itu tadi. Termasuk translator. Dan itu juga lumayan cuan ya Bu ya istilahnya. Alhamdulillah cuan sekali itu. Luar biasa. Terkait Ramadan ini Bu. Jadi saya juga tahu kesibukannya di luar itu juga luar biasa. Mungkin bisa cerita Bu. Biasanya Bu Ayu itu kan di kegiatan sosial gitu, di berbagai majelis. Itu seperti apa Bu? Ya kegiatannya ya seperti ibu-ibu pada umumnya saja sih Pak Anggun ya. Kadang yang ngaji bersama, ikut majelis taklim. Kalau nggak gitu ya kadang biasanya kalau saat-saat Ramadan kita ada mendatangkan anak yatim. Anak yatim ya, anak yatim memberikan santunan, betul. seperti itu saja. Itu kalau kegiatan yang masih berbau-bau Ramadan sih Pak. Nanti kalau yang selain itu ya have fun-nya dengan teman-teman buka bersama. Kapan ini saya diundang buka bersama loh Pak Gon? Saya tunggu. Biasanya makan siang bersama.
biasanya makan siang bersama, ini nggak bisa makan siang bersama ya buka bersama. Iya, Karena ini mungkin pada sibuk semua ya, betul borang, jadi sekali. kita belum bisa untuk apa namanya punya waktu untuk buka bersama. Jadi kita nggak semacam cuma makan Pak ya, sebetulnya kita ingin apa ya Pak ya, Mm-mm. semacam membunuh kejenuhan kita dan membakar emosi tadi, menghilangkan emosi. Jadi kembali ke kampus kan sudah enjoy lagi. Tapi tentunya dengan hal yang positif ya Bu ya. Betul sekali, kita pandang positifnya gitu. Itu kemudian gini, karena kan apa ya, dalam hal kalau kita ngomong pertemanan itu kan banyak orang ya Bu ya. Ya, Ini konteks pertemanan, banyak orang yang di situ, banyak kepala, terus apalagi cewek ya, cewek. Ini kan cewek itu kan macam-macam, karakternya kan unik. Nah, bagaimana kemudian menurut Bu Ayu itu untuk menjaga suatu pertemanan itu supaya bisa positif, bisa lama, mungkin seperti itu, dan kemudian apa ya, istilahnya positive vibes gitu di antara pertemanan itu, Bu. oke. Ini kalau bicara tentang pertemanan ya alhamdulillah cukup banyak ini Pak Iya, Gon ya circle-circle. circle-circle-nya kan banyak, circle mungkin di sini, circle Iya, dengan ibu-ibu sana iya dan betul sebagainya. Nah, sekali. eh, kalau pengen tahu nih, bagaimana kemudian menjaga circle-circle itu, karena kan banyak banyak kepala ya Bu di situ Bu. Betul sekali. Ha-ha. Memang yang utama kuncinya tuh komunikasi Pak Gon. Komunikasi. Komunikasi. Kalau meskipun kita jarang ketemu secara tatap muka, tapi kita masih sering ngobrol, entah by phone, kadang kita video call bareng. Kalau nggak gitu, kita ya hanya sekedar buat foto-foto lama dibentuk jadi video itu sudah membuat apa ya, aktivitas itu selalu ada gitu loh, sehingga hubungan itu nggak pernah putus, masih ada sampai sekarang. Makanya kadang kumpul dengan sana, kadang dengan kelompok yang lainnya lagi gitu ya Pak Gon ya. Mungkin orang sering bilang ini Bu Ayu kok temennya ganti-ganti terus ya. Ya memang Memang circle-nya banyak. seperti itu ya. Dan banyak teman tuh banyak rezeki juga. Ya alhamdulillah banyak Mesti rezeki. ada sesuatu nanti yang dibahas, mungkin project bersama atau Betul. apa. Minimal cari utangan mudah lah. Pencairan lagi. Pencairan lagi. Pencairan lagi. Ada kan gini Bu, maksudnya kan untuk teman-teman sekarang ya. Gen Z itu kan kadang untuk bergaul kan susah karena kemudian mungkin apa ya, kalau ini pengamatan saya ya, nggak tahu benar atau salah. Biasanya terlalu fokus dengan gadgetnya masing-masing sehingga kemudian untuk bersirkel itu agak susah gitu loh. Nah, menurut Bayu kalau kemudian bertemanan itu manfaatnya seperti apa? Manfaat pertemanan ya. Kalau manfaatnya secara pribadi dari segi saya sendiri sih Pak ya, Betul. bisa memberikan kepuasan diri. Kepuasan Misalkan diri. ketika saya punya masalah, kadang itu bisa sharing dengan teman-teman. Betul. Barangkali teman-teman itu kan belum tentu memberikan apa ya solusi. Ya. Betul. Tetapi ketika kita berhasil untuk menceritakan, meluapkan bagaimana sih perasaan kita, masalah kita, setidaknya itu sudah mengurangi banget nih Pak. Apalagi kebutuhan cewek untuk ngoceh sehari kan ngoceh ya Harus apa kosakatanya yang keluar itu harus berapa ratus ribu. harus 20.000 ya minimal. 20.000. Kejar target gitu ya Bu ya. Betul. Makanya bullshit banget kalau seandainya ada yang bilang bahwa istri saya itu pendiam. No. Berarti Pendiamnya belum di rumah. target aja. Iya. Siapa tahu ketika pendiam nanti ada sesuatu dia keluar dar Iya, gitu. malah bahaya itu. Malah bahaya. Makanya ketika saya semakin banyak circle di luar sana, karena memang untuk tadi meluapkan bagaimana menghabiskan 20.000 kata saya. Kan tidak mungkin kalau di rumah nanti seperti radio sampai Pak Su itu wis bilang wah wis saatnya semacam pillow talk ya Pak ya sebelum tidur itu betul, sudah betul, ada betul. waktu tersendiri gitu. Betul. Tapi karena sama-sama sibuk juga, jadi kadang pillow talk itu kan tidak terpenuhi ya, tidak terlaksana sehingga ya mau ndak mau daripada larinya ke hal yang negatif Pak Gon, lebih baik ke circle-circle seperti itu. Nah, cuma kan gini kadang apa ya, ndak semua suami itu memahami itu Iya, gitu. betul sekali. Kadang kan juga gini, ada ini ndak tahu ya, ada ketika apa ya,
waktu muda sebelum menikah itu aktif gitu, tapi setelah menikah seperti ditelan bumi. Nah, seperti ditelan bumi, sudah nggak aktif sana sini dan sebagainya. Nah, eh, itu menurut Bu Ayu artinya gini, peran suami itu seperti apa ketika kemudian banyak hal yang kita kerjakan, bagaimana pengertiannya suami. Kebetulan kan suaminya Bu Ayu kan pengertian. Nah, Oh, mungkin alhamdulillah. menurut saya pengertian karena kan ya sampai jam sekian itu belum pulang dari kampus dan apa kan ada memang seperti Iya, itu ya Bu ya, ada yang ada banyak seperti sekali. itu. Dan kemudian itu juga keresahannya dari Gen Z ketika nanti saya menikah sudah Terbatasi. aktivitasnya terbatas, terus kemudian bahkan dibatasi, bukan hanya terbatas, bahkan dibatasi, dan ini tidak boleh seperti itu. Harusnya seperti apa menurut Bu Ayu itu? Oke, nah sebetulnya kalau sebagai seorang wanita, apalagi kita Mhm. berbicara wanita karir ya Pak Wanita Goni ya, karir, pastinya kan betul. kita nggak hanya berkutat di rumah tangga saja, ya kan, Mhm. kita punya banyak urusan di luar rumah. Iya. Nah, kunci utamanya ya tetap komunikasi Pak Goni, komunikasi. Kadang saya tidak menyalahkan kenapa kok banyak suami di luaran sana melarang ya, bahkan membatasi Betul, istrinya. membatasi Itu istri. barangkali memang dari pihak si istri sendiri Pak Gon menciptakan apa ya, sesuatu hal yang membuat suaminya itu agak kurang suka gitu ya Oke. ketika dia beraktivitas di luar sana. Berarti sebenarnya dari istrinya sendiri juga Bisa yang jadi seperti itu Pak Gon. yang kemudian kita harus lihat juga apakah Mm-mm. kemudian tingkah lakunya atau kemudian yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan suaminya seperti Iya itu. betul, karena terkadang kan apa ya, istri itu belum bisa ya, bukan Mm-mm. hanya istri, pokoknya semua pasangan entah sudah menikah atau belum, kurang bisa mengkomunikasikan nih Oke. apa yang dimaksudkan. Lagi-lagi komunikasi ya. Iya, ketika kita di luar bukan berarti kan kita cuma have fun atau mengerjakan suatu hal yang nggak penting. Nah itu yang Betul. harus bisa kita komunikasikan dengan baik dengan pasangan kita masing-masing, sehingga ya bisa bersinergi nih antara kegiatan yang di dalam dengan di luar seperti itu. Iya, ini sebagai apa ya, sebagai diskusi kita terkait Mm-mm. dengan itu, terkait dengan fenomena, karena kan juga dalam tanda kutip kita punya karir atau punya kehidupan masing-masing baik itu sebelum menikah maupun setelah menikah Iya betul. dan bahasannya kalau saya eman sekali maksudnya ketika status itu kemudian membuat kehidupan kita sebelumnya itu berubah drastis walaupun itu tetap pilihan ya Bu Ayu. Mm-mm, betul. Baik itu menjadi wanita karir ataupun menjadi ibu rumah tangga itu kan juga pilihan juga Nah ini semuanya. coba, ini kan istrinya Pak Goni sendiri kan wanita karir. Nah bagaimana kita bahkan pengen tahu bahkan juga jam bro. kerjanya itu lebih lama daripada Nah itu saya. kan saya juga tahu bahwa Pak Goni itu Hmm. tidak membatasi istrinya untuk beraktivitas ya sebagai wanita karir. Ya, ya. Mungkin bisa berikan wacana nih Pak untuk teman-teman yang para cowok, tadi kan cewek-ceweknya Ya sudah, itu gimana nih Pak? kalau cowok itu ya kalau apa namanya komunikasi itu tadi Komunikasi betul, juga kan. komunikasi jalan. Mm-mm. Terus yang kedua ini memang prinsipnya bukan kok dalam tanda kutip kita punya apa jenenge punya kesepakatan ndak, yang jelas kita itu punya ruang masing-masing Mm-mm. di mana ruang itu tidak bisa kita ganggu. Saya juga tidak bisa mengganggu, istri saya juga tidak bisa mengganggu saya, tapi ada ruang untuk bertemu gitu Iya. loh. Bahasanya Bu Ayu tadi pillow talk itu. Bisa pillow talk, bisa apa namanya Dinner bersama. dinner bersama atau ngobrol ketika Iya. pagi dan sebagainya. Yang jelas itu adalah kuncinya memang komunikasi. Iya. Karena kalau kita ngomong salah paham itu kan berawalnya juga dari komunikasi. Segala sesuatu hal itu kalau kemudian salah paham itu dibiarkan kan menjadi masalah, dan kadang masalah kecil itu bisa menjadi besar kalau kita ngomong persoalan rumah tangga ya Bu Ayu ya. Hal Itu yang sepele saja bisa sepele menjadi dan luar luar biasa. biasa. Nah ini Oke, oke. eh, mungkin bisa memberikan tips atau kemudian apa ya semacam
say something kepada teman-teman gitu loh, bahwa terutama yang boleh cowok, boleh cewek, seperti apa kemudian nanti dalam tanda kutip bisa membina pertemanan, kemudian membina hubungan baik itu kalau masih belum menikah pacaran, terus kemudian pada saatnya nanti membina rumah tangga seperti apa Bu, terkait dengan beberapa hubungan itu tadi. Karena kan Bu Ayu ini luar biasa, temannya banyak, terus keluarga dan sebagainya. Duta pertemanan lah kan. Duta pertemanan. Duta pertemanan di mana? Di sini juga temennya banyak, circle-circle-nya juga banyak kan gitu. Oke, baik, ini semacam bukan tips sih ya, ini hal yang sudah saya lakukan nih Pak Gun ya. Betul. Kalau saya ya, kita jangan pernah takut untuk memiliki lebih dari satu peran atau peran ganda, entah peran triple seperti itu. Yang penting kita tahu rules, kita tahu tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Utamanya kalau tadi ya, kunci utama kalau dalam hubungan, dalam pertemanan pasti terkait dengan komunikasi. Iya, sehingga bagaimana semuanya bisa selaras, bisa seimbang, itu tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi tentang kegiatan kita, entah pada pasangan, entah pada teman. Betul. Seperti itu ya Pak Gun ya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata podcast kita ada temanya juga, pertemanan sekarang. Ya. Walaupun jujur ini kita gak kemudian jadi sepakat dan sebagainya. Yang jelas kan tetap pada titik tertentu manusia itu punya hubungan, manusia itu punya interaksi. Kita kan makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri dong. Ya Bu ya. Sehingga kemudian ayo kita jaga hubungan itu, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, kemudian mulai dari teman-teman kita. Karena kan ditambahi dalil, kalau nggak salah besok itu masuk surga itu nggak sendirian, bersama-sama. Tinggal kita bersama siapa. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Goni. Pada sore hari ini sudah datang di podcast Iki PGRI Bojonegoro. Terima kasih juga teman-teman sudah menyimak podcast kami. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.